Ya, baik. Kita lanjutkan lagi untuk materi bab 11 ya. Sekarang kita masuk subbab terakhir ya, yaitu permukaan di ruang. Jadi misalkan di sini punya persamaan bidang fx, y sama dengan 2 min x plus y ya. Dimana di sini kalau aku mau cari perpotongan ya, perpotongan misalkan di sini fx, y-nya ini cari perpotongannya terhadap apa namanya bidang XY. Berarti saat Z-nya sama dengan 0. Jadi berarti di sini 0 sama dengan 2 min X plus Y. Nah, terus kalau misalnya aku cari perpotongannya terhadap bidang Z, ya, jadi saat Y-nya 2 min X. Gitu. Nah, kemudian di sini kalau misal aku cari perpotongannya terhadap bidang Z, ya, berarti terjadi saat X sama dengan 0 ya. Berarti di sini aku dapat Z sama dengan 2 plus Y. Nah, itu cara pertamanya ya, kita cari dulu perpotongan ya, perpotongan bidangnya di setiap bidang ya. Berikutnya di sini kita cari salah satu titik ya di nilai apa di persamaan perpotongannya tadi, di mana di sini saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya, maka di sini nilai Z itu sama dengan berapa di sini? Kalau ini 0, 0 ya berarti di sini 2. Ya enggak, oh sorry. Ini cara pertama ya untuk mencari apa namanya? Mencari uh, apa permukaan di bidang gitu ya. Sorry, permukaan di ruang gitu. Nah, cara pertama kita itu cari nilai perpotongannya, apa persamaan perpotongan bidang, habis itu kita gambarkan ke bidang kartesian. Nah, cara kedua kita bisa mencarinya melalui ini apa namanya itu koordinat-koordinat ya saat nilai dari kedua sumbu itu 0 gitu ya. Jadi di sini untuk x0 y0 z-nya 2. Kalau x0 z0 ya jadi di sini nilai y sama dengan, kita lihat di sini persamaannya, kalau ini 0 ya berarti di sini 2 plus y sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan min 2. Nah, di sini kalau apa y-nya 0 z-nya 0 ya berarti di sini nilai x-nya ini ya, ini 0 ya, 2 min x sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, setelah ini kita coba gambarkan dalam bidang 3 dimensi ya. Nah, katakanlah bidangnya seperti ini. Ya, dimana di sini sumbu x-nya ada di sini, terus ini sumbu y, sana sumbu z, gitu ya. Jadi di sini titik potongnya ada di 002. Ya, jadi di sini misal lalu ada x0 z0 ya, y-nya di min 2 berarti ke sana. Nah, di sini ya. Habis itu y0 z0 x-nya di 2. Ya. Berarti di sini ya. Nah, ya udah, berarti di sini kita tinggal hubungkan saja dia. Ini terus hubungkan sini ya, terus sana hubungkan ke ya. Kita akan mendapatkan ya ini ya sebuah permukaan. Ya, persamaan bidang ya. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau cara kita itu untuk membuat ya, kali ini kalau kita lihat ya segitiga ya berarti. Bagaimana di sini kalau cara kita itu untuk membentuk elipsoida ya. Ya, persamaan permukaan di ruang untuk elipsoida. Kita tahu elipsoida itu untuk persamaan umumnya adalah x min a kuadrat per t kuadrat ditambah y min b kuadrat per q kuadrat ditambah z min c kuadrat per r kuadrat ya sama dengan 1. Ya, dimana kalau misal p r-nya itu sama dengan ya p sama dengan q sama dengan r, ya, maka di sini akan menjadi persamaan bola gitu ya.
Dimana di sini sama halnya dengan yang tadi ya. Jadi cara pertama itu kita cari titik perpotongannya ya. Berarti ya, oke. Sorry, ini untuk ellipsoid ya, ini cuma pengantar doang sih. Nah, misal kalau apa namanya itu, sebentar. Ya, itu pengantar saja untuk ellipsoida ya. Ellipsoida itu persamaannya seperti ini. Kalau PQR-nya sama ya berarti dia jadi persamaan bola gitu. Ya, persamaan kulit bola. Ya, persamaan kulit bola. Nah, berikutnya di sini ada paraboloida. Paraboloida eliptik ya di sini. Dimana di sini persamaan umumnya kan Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat gitu ya. Nah, misal kalau kita buat ini ya persamaan bidang di ruang ya. Nah, maka di sini saat ya Z sama dengan 0 ya, berarti di sini kan 0 sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ya. Sehingga apa di sini kita akan memperoleh persamaan ya seolah-olah titik ya di sini X Y-nya itu berada di titik 0,0 ya. Karena apa di sini ya? Ini kan hasilnya kan nggak mungkin negatif ya, berarti positif semua ya. Karena di sini sama dengan 0 ya, penjumlahan sama dengan 0 tapi bilangannya nggak boleh negatif ya, berarti di sini X Y-nya itu ada di titik 0,0 gitu. Nah, kemudian kalau nilai Y-nya yang 0, ya, berarti di sini kita akan memperoleh Z sama dengan apa? X kuadrat per A kuadrat. Ya. Atau dengan kata lain, parabola. Sama parabola ya. X kuadrat. Ya. Kan ini ya parabola pada bidang XZ. Kan? Ya. Terus kalau nilai X-nya sama dengan 0, ya berarti di sini Z sama dengan Y kuadrat per A kuadrat ya. Ini adalah persamaan parabola. Ya, pada bidang Z. Udah, berarti di sini kalau mau kita gambarkan ya. Ini ya, 3 dimensinya ya. Ya. Pertama itu titik 0,0 ya, berarti di sini. Ya, habis itu ya ini misal bidang X, ini bidang Y, ini bidang Z. Ya, parabola di bidang XZ ya. XZ itu kan yang ini ya. Berarti seperti ini kan. Sebentar. Bentuknya seperti ini. Ya. Karena seperti itu ya parabola di bidang XZ. Ya, berikutnya di sini ada parabola di bidang YZ gitu. Jadi di sini seolah-olah di sana ya menuju ke sini. Ya. Misal kalau kita gabungkan ya ini nanti kan jadi seperti ini kan ya. Ini ke sana, ya ini ke sana. Ya ini kan kayak semacam ini. Ya paraboloida ya. Nah, jelas banget. Nah, coba gambarnya yang lebih bagus. Parabolanya kurang bagus. Nah. Ini berarti ke sini. Terus ini ya. Ya, ini ya. Di situ kita tinggal gabungkan. Ya, maka menjadi seperti ini ya. Banget ya. Ya, melalui ini, terus ini juga melalui sana. Ya, seolah-olah seperti itu.
Ya, jadi di sini kita akan mendapatkan sebuah paraboloida gitu. Ya, di mana di sini untuk perpotongan bidang di Z sama dengan K, ya, perpotongan bidang di Z sama dengan K. Jadi di sini seolah-olah kita itu potong ya, potong si paraboloidanya ini kan, maka kita akan mendapatkan sebuah apa namanya persamaan baru ya. Berarti di sini Z-nya itu menjadi K ya. Berarti di sini kita akan mendapatkan K sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per Y kuadrat. Maka di sini kita akan mendapatkan persamaan apa? Heliks. Gitu ya. Kan kita tahu kalau misal tadi bentuknya seperti ini kayak mangkok gitu, tapi kita potong di ketinggian tertentu ya, maka di sini kita akan mendapatkan sebuah heliks. Gitu. Ya, contoh dari ini seperti itu. Nah, misal di sini ada juga ya contoh ya, contohnya lagi. Misal ada persamaan Z sama dengan akar ya 16 min X kuadrat min Y kuadrat dengan Z lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan bidang ya di ruang. Nah, ya, persamaan bidang di ruang. Sehingga di sini ya Z ya ini kan kalau aku kuadratinnya jadi 16 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya, atau di sini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16 gitu. Ya, kalau misal nilai Z-nya sama dengan 0 ya, maka di sini kita akan mendapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 ya. Persamaan apa ini? Lingkaran. Lingkaran di bidang XY. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, ya berarti di sini kita mendapatkan X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16 ya. Lingkaran di bidang XZ. Oh ya, ini jari-jarinya 4 ya. Jari-jarinya 4. Ini juga jari-jarinya 4. Berikutnya untuk X sama dengan 0 ya, berarti di sini Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16 ya. Lingkaran di bidang YZ ya, dengan nilai R sama dengan 4. Ya udah, berarti kalau misal kita suruh minta gambarkan ya dalam bidang kartesian ya, misal X, ini Y, ini Z ya, maka di sini ya akan ada lingkaran ya, baik lingkaran di ini ya, ataupun nanti ada di sini sama di sini ya. Jadi seolah-olah nanti kita itu akan bisa mendapatkan sebuah bola. Ini cara gambarnya. Ya, ininya mendapatkan sebuah bola gitu ya, nggak bisa gambarnya. Ya, itu ya contoh dari penerapan ininya persamaan bidang di ruang ya. Jadi kita cari titik potongnya, habis itu dapat titik potong ya kita cari titik potong di bidangnya ya, habis itu dapat persamaan baru kita susun atau kita gambar ya, seperti itu. Baik, itu saja untuk materi dari pekan 11 ya. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk ke materi ya bab 12.1. Ya, bab 12.1. Ya, dimana di sini adalah fungsi dua variabel atau lebih. Dimana di sini ya fungsi dua variabel atau lebih ya, berarti di sini kalau misal satu variabel kan kita punya Y sama dengan fx ya, fungsi satu variabel. Sedangkan untuk Z sama dengan fx, y, ya maka di sini kita punya namanya itu fungsi dua variabel. Ya, kalau misal kita punya fx, y, z, ya berarti di sini adalah fungsi tiga variabel dan seterusnya. Ya, jadi di sini untuk fungsi dua atau lebih variabel ya, mula-mula di sini kita itu
diminta untuk mencari dahulu mengenai domain fungsi. Ya, sebentar. Domain fungsi. Ya, jadi domain fungsi seperti definisi waktu dulu kita membahas mengenai ini ya, di bab 0 ya. Jadi domain itu merupakan himpunan semua titik ya, baik kalau dalam hal ini untuk fungsi dua variabel ya, berarti himpunan semua titik di x, y ya, di mana fungsi tersebut akan menghasilkan nilai bilangan real ya. Itu adalah x, y gitu. Nah, di sini untuk contohnya ya, kalau kita hubungkan dengan materi kita dulu ya, nanti di sini kalau misal punya fungsi akar g x, y ya, nanti di sini domainnya untuk g x, y lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau seper g x, y nanti di sini domainnya g x, y ya tidak sama dengan 0 ya. Terus kalau seper akar g x, y ya berarti di sini untuk fungsinya ya domainnya itu g x, y ya, dia itu lebih dari 0 ya. Lalu ada lagi misal kita punya fungsi len ya, len g x, y ya, berarti kalau len kan ya nilainya harus ini ya, g x, y harus positif ya, dan seterusnya gitu. Nah, mungkin sebagai contoh di sini kalau aku punya fungsi ya, misalkan fx y sama dengan akar dari 1 min x kuadrat min y kuadrat ya. Kalau kita diminta menentukan domain dari fungsi ya, berarti di sini kita dapat mencarinya ya. Di mana di sini karena dia dalam bentuk akar ya, berarti yang di dalam akar itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Dengan kata lain di sini itu ya kalau misal kita kalikan dengan min 1 ya, berarti di sini min 1 ditambah x kuadrat plus y kuadrat ya, itu harus kurang dari sama dengan 0 ya. Atau di sini itu ya berarti x kuadrat plus y kuadrat ya, itu harus kurang dari sama dengan 1 ya. Berarti di sini kalau kita plot ya domain ya, kita tahu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 kan itu lingkaran ya. Lingkaran dengan jari-jari 1. Di pusat 0,0. Nah, di mana di sini karena yang diminta itu kurang dari sama dengan 1, ya maka berarti domainnya itu ada di dalam lingkaran. Itu ya. Ya, di mana di sini untuk batas lingkarannya masuk ya, karena di sini kurang dari sama dengannya, berarti sama dengannya ikut juga. Ya, seperti itu. Contoh lainnya, misal di sini fx, y itu sama dengan 1 per ya akar y min x kuadrat ya, akar y min x kuadrat. Ya, dimana di sini kita tahu bahwa nilai dari y min x kuadrat ya harus lebih dari 0 ya. Ya, sehingga di sini kita akan dapat y harus lebih besar dari x kuadrat. Berarti di sini kalau kita diminta untuk membuat daerah domainnya ada di mana ya, berarti di sini ya. Ini kita misalkan fungsi fungsi parabola dengan titik titik maksimumnya di 0,0 sebentar. Ya, katakanlah seperti ini. Ya, karena di sini itu lebih dari ya y-nya lebih dari x kuadrat ya, berarti kita ambilnya yang ini ya, yang di dalam y lebih besar dari x kuadrat ya, berarti yang di dalam sini. Nah, tapi di sini ingat karena di sini tidak ada tanda sama dengan ya, berarti di sini untuk parabolanya ya kita harus kasih dia putus-putus ya.
Gitu. Anggaplah rapi ini ya parabolanya. Ya, seperti itu contohnya ya. Baik. Setelah kita membahas mengenai domain, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai yang namanya itu kontur. Sebentar. Ya, kontur atau kurva ketinggian. Karena di sini misalkan ya Z sama dengan fx, y ya suatu permukaan itu ya setiap bidang Z ya benar. Ya, jadi misalkan fungsi ini ya suatu permukaan ya, setiap Z sama dengan C ya, maka dia itu akan memotong permukaan menurut sebuah kurva. Proyeksi kurva pada bidang Y ya, kita sebut sebagai kurva ketinggian. Contohnya gimana di sini? Ya, contoh mudahnya di sini kalau misal kita itu punya kerucut ya. Di bidang 3 dimensi seperti ini mana sini. Di mana di sini X, ini Y, kebalik ya. Sini X, sini Y, sini Z. Ya. Kerucut kalau kita tahu bentuknya kan seperti ini. Dimana di sini kalau misal kita potong ya tiap satuan ya di apa kita potong terhadap Z sama dengan C ya. Jadi di sini nanti ya misalkan di sini ya, bentuk potongannya kan kira-kira seperti ini ya. Misal kita potong di Z yang lebih tinggi lagi, ya maka bentuk potongannya akan seperti ini. Lebih tinggi lagi ya sama bentuknya, tapi di sini akan semakin mengecil ya ininya jari-jarinya. Nah, sehingga nanti di akhir kalau misal kita gambarkan dalam bidang 2 dimensi saja ya, sini X sini Y, ya, maka yang kita dapat adalah berupa ini ya kumpulan-kumpulan lingkaran ya. Gitu. Inilah yang dinamakan kontur. Dimana di sini itu biasanya kita gunakan juga dalam menggambar peta ya. Misal di sini Z sama dengan A, ini Z sama dengan B ya. Kurva ketinggian ya. Jadi kalau kita tahu di peta itu kalau ketinggiannya semakin ya semakin tinggi, berarti kan warnanya akan semakin gelap gitu ya kalau di peta contohnya. Nah, mungkin buat contoh perhitungannya di sini itu ya misalkan kita punya fungsi ini ya Z sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat gitu. Nah, atau dengan kata lain di sini itu fungsinya bisa kita turunkan menjadi X kuadrat per Z ditambah 4Y kuadrat per Z sama dengan 1. Ya, dengan Z itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Ya, atau kalau bentuk lainnya ya X per akar Z kuadrat ditambah 2Y per akar Z kuadrat ya sama dengan 1. Ya, kalau kita tahu ini adalah bentuk dari elips ya. Ya, jadi di sini elips ya gitu. Nah, di mana di sini itu sorry 2Y. Oh, 2Y. Oke, berarti di sini. Ya, sama aja ya seperti ini. Nah, misalkan di sini itu ya kita diminta untuk mencari mensketsakan kurva ketinggian ya untuk Z sama dengan K
ya jika sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti kita tinggal hitung saja. Saat K sama dengan 0 ya, berarti kurva ketinggiannya adalah X. Ini ya, sorry. Ya, X kuadrat sebentar, ditambah 4Y kuadrat ya, itu sama dengan 0. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi di sini bentuknya seperti ini ya. Apa namanya? Bentuk bidangnya. Sorry, bentuk permukaannya harusnya ya. Ya, bentuk permukaan. Nah, di mana di sini kalau Z-nya sama dengan 0 kan berarti di sini X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti bentuk permukaannya di sini adalah berupa elips ya. Ini kan persamaan elips gitu. Dan saat K sama dengan 1 ya, di sini kita akan memperoleh ini X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti di sini nanti kita akan mendapatkan persamaan ini ya, X per 1 kuadrat ya, ditambah Y per setengah ya, kuadrat ya, sama dengan 1. Ya, nanti persamaannya ya, sama aja. Persamaannya nanti seperti ini kurvanya. Terus di sini K sama dengan 2 ya, berarti di sini X kuadrat ya plus 4Y kuadrat sama dengan 2, atau kalau misal ditulis di sini ya jadi X per akar 2 kuadrat ditambah Y per akar 2 per 2 sama dengan 1 ya. Kalau K sama dengan 3 itu berarti ya X pangkat 2 sorry ditambah 4Y kuadrat sama dengan 3 ya, atau kita bisa tuliskan sebagai X per akar 3 kuadrat ditambah Y per akar 3 per 2 kuadrat sama dengan 1 ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti kalau misal kita gambar elipsnya ya, berarti kan di sini tadi untuk K sama dengan 0 kan ya dia ada di titik pusat ya. Terus di sini ya ada di 1 akar 2 akar ini min 1 min akar 2 min akar 3. Jadi di sini nanti sebentar. Oh ya, iya intinya di sini kan intinya ya apa? Persamaan elipsnya ya, di sini kita tinggal cari tahu saja bagaimana sumbunya ya, Pak, panjang sumbu untuk mendapat dan juga vertikalnya itu berapa gitu. Gimana di sini ya? Sini berarti 1, sini apa itu? Akar 3, setengah akar 3, setengah akar 2. Ini ya, tinggal di ini aja. Anggap aja rapi gitu ya. Ya, kira-kira seperti itulah bentuknya. Ya, mohon maaf kalau kurang rapi. Ya, jadi di sini bentuknya elips ya. Nanti kalau misal kita susun ya dia semacam apa ya? Hampir seperti menggunung gitu ya. Di sini tuh. Ya, mungkin contohnya buat 12.1 seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi di sini kita masuk subbab 12.2. Ya, di sini turunan parsial. Oke, turunan parsial ya. Ya, dimana di sini itu ya misalkan kita punya lagi ya fungsi Z sama dengan fx, y. Ya, turunan parsial ya. Turunan parsial terhadap X ya di X0, Y0 ya, berarti di sini kita menganggap Y itu bernilai konstan. Nah, sehingga di sini apa turunan terhadap X ya di X0, Y0 berarti apa? Du F du X ya di X0 Y0 gitu ya.
Atau ini juga, misal turunan parsial terhadap Y di X0 Y0. Jadi di sini kita anggap X-nya itu konstan. Ya. Jadi di sini apa? Fy X0 Y0 ya sama dengan do F do Y ya X0 Y0 ya. Dimana di sini kalau menggunakan notasi limit ya, berarti di sini limit X ya X mendekati 0 ya delta X ya dari Fx0 plus delta X Y0 ya min Fx0 Y0 per ya delta X. Ya ini notasi turunannya juga ya. Terus ini limit delta Y mendekati 0 ya. Berarti di sini Fx0, Y0 plus delta Y min Fx0 Y0 per delta Y. Ya, itu ya. Jadi di sini turunan terhadap ya turunan parsial berarti di sini bukan menggunakan D lagi tapi kita namakan sebagai do ya. Penulisannya seperti D tapi di sini untuk atasnya itu kayak mendekati A. Ya, begitu. Sama halnya juga dimana kalau kita itu menurunkan lebih lanjut ya, berarti turunan parsial kedua. Ya, dimana di sini untuk turunan parsial kedua, ya, maka di sini aku tuliskan sebagai fx ya, berarti turunan parsial fx ya, turunan parsial ya. Jadi intinya gini nih. Pertama dia diturunkan terhadap X ya, kedua dia diturunkan terhadap X lagi gitu. Jadi di sini aku bisa tuliskan dia sebagai do X Fx do X Fx apa sama dengan do X ya. Ya, misal fungsinya tadi ini kan Z ya, berarti do Z do X. Terus misal dia turunan pertama diturunkan terhadap X, tapi turunan kedua dia diturunkan terhadap Y. Ya, berarti di sini do Y X ya. Dengan kata lain aku bisa tuliskan dia sebagai ini ya, do Y do Z do X. Atau kemungkinan ketiga apa? F Y X ya. Dia turunan pertama diturunkan terhadap Y, turunan kedua diturunkan terhadap X ya, berarti di sini do X FY. Kita tuliskan ya menjadi do X do Z do Y. Atau kemungkinan terakhir ya FYY ya. 1 dan 2 turunkan terhadap Y terhadap ya Y semua ya. Jadi di sini do Y do Z do Y. Ya. Oke, mungkin kita langsung hands on aja ya. Ya, misal di sini kita punya fx, y ya, sama dengan x kuadrat per 2y plus 3y kuadrat per x. Gitu. Ya, kita diminta untuk mencari turunan pertama dan turunan kedua. Ya, bagaimana caranya? Ya, jadi di sini turunan pertama ya, berarti ya ini katakanlah Z sama dengan ya. Berarti Fx ya sama dengan do Z do X ya. Y-nya kita anggap konstan. Ya, berarti di sini apa? 1/2y dikali ya turunan terhadap X ya, berarti apa? 2X gitu kan ya. Turunan terhadap X kuadrat ya 2X itu. Terus ditambah ini Y-nya kita apa namanya itu? Kita taruh ke depan ya karena konstanta. Nah, kemudian turunan terhadap 1/x ya. Turunan terhadap X min 1 ya berarti min X kuadrat ya. X pangkat min X pangkat ya gini. Berarti di sini kita akan memperoleh X per Y min ya, 3Y kuadrat per X kuadrat. Gitu ya. Nah, terus di sini FY sama dengan ya berarti do Z do Y. Ya, X-nya kita anggap konstan ya, berarti di sini X kuadrat per 2 ya turunan terhadap 1/Y ya min Y pangkat min 2. Habis itu ditambah
sini seper X, ya turunan terhadap 3Y kuadrat ya, 6, tinggal kita susun dengan baik ya, X kuadrat per 2Y kuadrat plus 6Y per X. Gitu. Nah, ini untuk turunan pertama. Nah, untuk turunan kedua, ada 4 ya tadi. Ya. Fxx, ya, berarti di sini turunan apa namanya, pertama kita turunkan lagi terhadap X. Duduk X, Fx ya, berarti di sini duduk X, Fx-nya berapa di sini? Ya, X min Y, X per Y, so. X per Y min 3Y kuadrat per X kuadrat, gitu ya. Udah, ini tinggal turunkan ya, berarti di sini Y-nya kita anggap konstan ya, jadi seper Y turunan terhadap X ya 1 minus 3Y kuadrat ya turunan terhadap X pangkat min 2 ya, berarti apa? Min 2 X pangkat min 3. Berarti di sini kita susun jadi seper Y ditambah ya 3Y kuadrat per 2X pangkat 3. Gitu kah? Sorry, ini bukan 2, ini ya. 6 ya harusnya ya, di sini 6Y kuadrat per X pangkat 3. Ya, betul. Ya, berikutnya Fxy. Ini turunan kedua-nya itu Y, turunan pertamanya itu X ya. Berarti di sini 2Y dari X per Y min 3Y kuadrat per X kuadrat. Berarti di sini kita mendapatkan X ya, kemudian dikalikan dengan Y pangkat min 2. Terus di sini dikurangi ya seper X kuadrat ya, ini kalau diturunkan jadi min 6Y. Ya, maka di akhir kita sorry ya, ini 6Y nggak usah sih. Jadi di akhir nanti kita akan dapat X ya min X per Y kuadrat dikurangi 6Y per X kuadrat. Lantas bagaimana dengan turunan ininya ya, Fyx ya. Jadi di sini apa ini? Duduk X ya dari Fy. Ya, di sini duduk X ya Fy ini kita dapat nilainya sekian ya. X kuadrat per 2Y kuadrat plus 6Y per X ya. Berarti di sini Y-nya kita anggap konstan ya, berarti di sini kita dapat 2X ya ditambah 6Y kali turunan ini berarti apa? Min X pangkat min 2. Ya. Disusun lagi kita mendapatkan X per Y kuadrat ditambah sebentar. Oh, ini ada min ya, sampai lupa. Ya, ini min. Jadi di sini ada min. Ini min ya. Habis itu di sini min lagi 6Y per X pangkat 2 gitu ya. Terus terakhir di sini FYY ya, berarti di sini 2Y dari min X kuadrat per 2Y kuadrat plus 6Y per X ya. Jadi di sini min X kuadrat terus kita turunkan dia terhadap Y ya, berarti menjadi ini ya setengah ya, berarti di sini min 3 Y pangkat bentar turunannya ya, berarti di sini min 2 Y pangkat min 3 gitu. Terus di sini ditambah seper X turunan 6Y ya, berarti 6 ya, sorry 6. Jadi nanti di akhir kita akan dapatkan nilainya itu X kuadrat per Y pangkat 3 ya ditambah 6 per X. Itu ya. Ya, seperti itu. Untuk turunan parsial. Gitu. Ya. Oke. Setelah turunan parsial itu
Ya, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk materi 12.3. Baik, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Sekarang kita masuk 12.3, subbab 12.3. Ya, tentang limit dan kekontinuan. Ya, di mana di sini itu ya jika f ya aku punya fx, y yang merupakan suatu fungsi polinom. Artinya apa di sini? Kalau aku limitkan ya x, y-nya menuju a, b ya dari fungsi fx, y ini kita akan memperoleh fungsi a, b ya. Nah, ini untuk fungsi polinomial ya. Jika fx, y itu merupakan fungsi rasional ya, mana di sini bisa dibentuk menjadi px, y per qx, y ya. Maka di sini ya aku akan apa namanya? Oh ya, bentar. Ya fungsi seperti ini ya, px, y per qx, y dengan pq itu merupakan fungsi polinom. Ya, maka limit x, y ya mendekati a, b dari px, y per qx, y ya itu nilainya sama dengan PA, B dibagi dengan QA, B. Ya, asalkan di sini QAB itu tidak sama dengan 0. Ya. Berikutnya di sini lebih lanjut lagi ya. Dimana di sini jika limit ya x, y mendekati a, b dari px, y ya itu tidak sama dengan 0 ya, dan limit x, y mendekati a, b dari qx, y tapi itu dia sama dengan 0 ya untuk fungsi yang sama seperti fungsi rasional ini ya, maka kita bisa katakan ya bahwa limit untuk x, y mendekati a, b dari p x, y itu tidak ada ya. Jadi kalau polinomial ya pasti ada ya, tapi kalau untuk rasional ya syaratnya itu harus yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau nilainya itu sama dengan 0 ya artinya dia itu tidak punya limit gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa catatan-catatan penting ya untuk limit ini. Ya, di mana di sini jika menemukan bentuk 0 per 0, ya, maka sederhanakan. Ya, kita bisa menggunakan pemfaktoran, perkalian sekawan, dan lain-lain ya. Kemudian di sini intinya kita harus menyederhanakan ya sehingga kita itu bisa ya substitusi nilainya itu si x sama x, y ya b ini ada gitu. Jadi di sini kita harus sederhanakan kalau ketemu 0 per 0. Ya, jika 0 per 0 ya sulit untuk disederhanakan ya, tidak bisa disederhanakan. Maka di sini ya kemungkinannya itu ya kemungkinan limitnya itu tidak ada ya. Karena di sini karena masih kemungkinan ya berarti kita harus buktikan dengan apa di sini? Dengan pendekatan kurva.
pendekatan kurva yang melalui titik tersebut. Dimana di sini kita ambil satu kurva untuk mendekati, ya jika hasil pembuktian jika ambil satu kurva tidak ada limit, ambil dua kurva limit. Sebentar aku lumayan ini ya. Sebentar. Oke, jadi di sini ambil satu kurva untuk mendekati ya. Sebentar. Nah, ambil satu kurva untuk mendekati, di mana di sini hasilnya itu tidak ada limit ya. Terus kalau ambil dua kurva untuk mendekati, maka di sini nilai limitnya berbeda. Terus ambil satu kurva, misal di sini Y sama dengan MX, ya, atau Y sama dengan MX kuadrat, ya, maka di sini nilai limitnya sama pada M. Ya, ini untuk kalau misal nggak ada limitnya ya. Ya. Terus apalagi di sini catatan lagi, ya, limit ada jika didekati dari segala arah dan kurva apapun yang melewati titik tersebut menghasilkan nilai limit yang sama ya. Artinya di sini mau apapun itu fungsinya, kalau melewati titik tersebut limitnya harus sama. Ya, jadi tidak mungkin membuktikan bahwa limit ada melalui pendekatan-pendekatan kurva ya. Jadi di sini pendekatan kurva ini lumayan mustahil untuk dilakukan karena kita itu harus mendekati dari berbagai arah. Sedangkan kita tahu arah itu bisa mencapai ya banyak sekali ya arah itu. Ya bisa dari mungkin tepat di utara atau condong sedikit itu pun sudah berbeda arah. Nah, di sini kita itu lumayan kesulitan gitu untuk membuktikan kalau misal limitnya itu tidak ada. Nah, jadi di sini pendekatan melalui kurva ya itu hanya digunakan kalau kita membuktikan bahwa memang limit itu tidak ada gitu ya. Jadi di sini kurva tidak untuk membuktikan limit ada, tapi di sini kurva membuktikan bahwa limit itu tidak ada gitu. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soalnya aja ya di sini. Ya. Misal ini ya. Bentar, contoh soalnya mana ya? Ya, di sini kita kasih contoh dulu yang sederhana ya. Limit X, Y mendekat ya mendekat 1,2 ya dari X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini kan kalau kita masukkan secara ini ya, secara langsung, secara eksplisit kita akan mendapatkan nilai 1/5 gitu ya. Kemudian jika di sini kita punya limit X, Y mendekati 2,1 ya dari X min Y min 1 per akar X min Y min 1 ya. Di sini kalau kita masukkan untuk yang bawah ya, di sini kita akan mendapatkan 0 ya, atas juga 0 gitu ya, 0/0. Maka di sini kita harus sederhanakan dulu ya dengan cara ya tadi ya bisa memfaktorkannya, mengalihkan dengan akar sekawan atau sebagainya ya. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan bentuk yang lebih sederhana sehingga nanti limitnya ini bisa dimasukkan ya nilainya gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa X min Y min 1 yang pembilang ini kan kita bisa faktorkan dia menjadi seperti ini ya. Min 1 X
min Y plus 1. Nah, ini ya. Artinya di sini kita bisa saling mencoret ini dengan ini. Sehingga di akhir kita akan mendapatkan limit X, Y ya mendekati 2,1 dari akar X min Y plus 1. Ya, jadi kan ini tinggal dimasukkan ya. Akar 2 min 1 plus 1. Nah, jadi kita akan mendapatkan nilai 2. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita punya ini ya nilai limit X, Y mendekati 0,0 dari X per X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi di sini kita lihat 0 per 0. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga lumayan sulit ya untuk memfaktorkan atau menyederhanakan di sini ya. Sulit untuk disederhanakan. Nah, kemungkinan di sini kita itu tidak akan mendapatkan limit. Ya. Di sini kita akan membuktikan bahwa memang di sini itu tidak ada limit ya. Caranya kita dekati saja ya. Dekati dengan salah satu kurva. Misal di sini kita dekati dengan kurva Y sama dengan 0 ya, atau di sini berupa garis horizontal ya. Kalau kita dekati di sini untuk Y-nya sama dengan 0 ya, berarti di sini limit ya X, 0 mendekati 0,0 jadi sama dengan apa? X per X kuadrat. Itu sama dengan apa? Seper X. Ya. Ya, seper X di sini itu kalau kita masukkan nilai X-nya ya, ya akan menghasilkan apa? Nilai tak hingga ya. Kan di sini apa? Nggak ada ininya. Sebentar. Oke. Karena limit X mendekati 0 dari 1 dan limit. Ya, benar ya. Nah, di mana di sini karena dia limit ini ya. Ya, kan limitnya jadi seperti ini. Ya, lebih lanjut di sini aku bisa tuliskan dia sebagai 1 per X. Ya, kita lihat di sini dia merupakan fungsi apa? Fungsi rasional ya. Pembilangnya bukan 0 tapi penyebutnya 0. Sesuai dengan ketentuan yang di sini ya. Ya. Jika limitnya yang pembilang itu bukan 0 tapi penyebutnya 0, maka ya di sini limitnya tidak ada gitu ya. Maka di sini limit tidak ada. Oke. Mungkin untuk materi 12.3 ya seperti itu contohnya. Nah, terus apalagi di sini? Kontinuitas pada suatu titik ya. Sebentar kita masuk ini ke kontinuitas dulu ya. Jadi di sini F kontinuitas. Ya, Fx, Y ya di sini untuk dia itu dibilang kontinu A dan B ya. Ada syaratnya ya. Jika satu fungsinya apa? Terdefinisi. 2 limit X, Y mendekati A, B dari Fx, Y itu ada. Artinya apa? Limit kanan sama dengan limit kiri gitu ya. Terus di sini limitnya harus sama dengan ya fungsinya itu sendiri. Ya, inilah syarat kontinuitas. Nah, gimana di sini untuk fungsi polinom ya karena kita tahu dia itu apa namanya bakal kontinu gitu ya di seluruh himpunan bilangan real ya. Sedangkan untuk fungsi rasional dia itu akan kontinu apabila penyebutnya itu tidak sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian di sini jika kita punya apa namanya itu sebentar. Ya, jika kita di sini punya komposisi fungsi ya, kayak F bundaran G atau G bundaran F gitu ya. Nah, di mana di sini syaratnya ya untuk
fungsi komposisi ya. Di sini misal kita punya Gx, Y, ya, dia itu kontinu di A, G. Nah, dan Fx, dan Fx itu kontinu juga di G, A, G. Ya, artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa F bundaran G ya dari X, Y ya itu akan kontinu di ya, jadi syaratnya untuk fungsi komposisi itu ya kedua-dua fungsinya secara terpisah gitu ya, dia itu juga harus kontinu ya di titik salah satu titik gitu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kontinuitas pada himpunan ya. Jadi di sini Fx, Y itu akan kontinu di himpunan S ya, bermakna Fx kontinu di setiap titik di himpunan S ya. Ya, jadi intinya di sini itu ya berupa himpunan ya. Jadi di sini kita mendefinisikan tingkat kekontinuan itu dalam bentuk himpunan S gitu ya. Terus ada lagi ya di sini ya. Ya seperti itu ya, ada kontinu terhadap fungsi ini biasa, terus ini terhadap fungsi komposisi, terus kontinuitas pada himpunan ya, dimana di sini tadi Fx, Y kontinu pada himpunan S. Di sini S-nya ini ya berarti Fx, Y akan kontinu di seluruh titik pada himpunan tersebut ya. Ya seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan ke materi 12.4. Baik, 12.4 adalah materi mengenai keterdiferensialan. Nah, jadi untuk materi ini ya, kita awali dahulu dengan sebuah teorema. Nah, di sini jika Fx, Y ya, yaitu mempunyai turunan parsial, ya, turunan parsial yang kontinu, yaitu apa? Fx ya, X, Y dan Fy X, Y gitu ya, pada sebuah cakram G ya, pada cakram G artinya pada sebuah ini ya, pada sebuah permukaan gitu ya, ada sebuah cakram D yang mana pada cakramnya ini mengandung atau terdapat titik A, B misalkan. Maka di sini secara definisi Fx, Y ya dia itu terdiferensialkan atau bisa didiferensialkan ya pada titik A, B. Ya, jadi di sini syarat untuk terdiferensialkan ya Fx ya turunan parsial X dan turunan parsial Y itu kontinu ya pada sebuah cakram tertentu atau sebuah permukaan tertentu yang mengandung titik tertentu gitu. Dimana di sini ya kita akan mendapatkan yang namanya itu sebuah vektor gradien. Ya, vektor gradien itu disimbolkan sebagai ini ya, apa namanya? Nabla. Ya, atau del. Ya, di mana di sini nabla itu ya, nabla Fx, Y ya, itu adalah secara definisi ini ya. Jadi nabla Fx, Y itu secara definisi merupakan ya vektor dari turunan ya, turunan parsial X ya pada
X, Y, terus turunan parsial ya terhadap Y di X, Y. Gitu. Nah, gimana di sini apa namanya itu untuk sifat-sifatnya ya. Jadi secara definisi nabla itu didefinisikan seperti demikian ya. Ya. Kemudian di sini ada sifat-sifatnya. Untuk sifat pertama itu kalau misal kita turunkan ini ya, kita nabla ya dari F di titik P ya pada vektor P maksudnya ditambah ini ya pada fungsi G di P. Ya, maka di sini sama saja dengan ini ya nabla F di vektor P ditambah nabla G di vektor P. Nah, yang kedua, kalau misal ada nabla dari alfa FP, ya, di mana alfa itu merupakan sebuah konstanta, ya, di mana di sini kita akan memperoleh alfa nabla FP. Ya, berikutnya di sini kalau misal nabla dari FP dot GP, ya, kita akan memperoleh ini ya, FP dot nabla GP ditambah ya nabla FP ya dikali dengan GP. Ini untuk sifat-sifat dari ini apa namanya turunan ya keterdiferensialannya. Kemudian di sini apalagi di sini teorema. Ya, teorema lagi sedikit. Karena di sini ya jika F itu dapat dapat didiferensialkan di P, artinya F itu kontinu di P, tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Kalau kontinu itu belum tentu bisa didiferensialkan ya. Contohnya apa kemarin waktu kita membahas di kalkulus 1A ya, contohnya adalah fungsi mutlak X ya. Ya. Kita tahu fungsi mutlak itu kontinu, tapi di X sama dengan 0 dia itu tidak bisa didiferensialkan. Nah, mungkin langsung saja kita ke contoh ya. Misal di sini aku punya fx, y ya, di sini sama dengan sin x kuadrat per y. Gitu. Nah, kita diminta untuk mencari nabla fungsi f di titik 0,1. Ya, berarti di sini secara definisi ya nabla f 0,1 sama dengan ya fx di 0,1 terus fy di 0,1. Udah tinggal kita cari ya fx itu apa turunan terhadap ya turunan parsial x, berarti ini apa dua x dari fx, y. Kalau fy ya berarti dua y dari fx, y. Nah di sini duduk x fx, y ya berarti kita turunkan si ininya terhadap x. Ya, maka di sini kita akan mendapatkan apa? Cos x kuadrat per y. Terus kita turunkan bagian dalam, ya berarti kita menjadi 2x per y, gitu kan? Terus untuk fy-nya, ya turunan yang dalam itu cos x kuadrat per y. Ya, kemudian di sini untuk turunan dalam kurungnya, ya berarti jadi min x kuadrat per y kuadrat. Gitu. Nah, sekarang untuk titik x apa untuk x-nya 0 dan y-nya 1. Di sini fx 0,1 ya cos 0 ya cos 0 ya dikali 0 ya. Nanti kita akan mendapatkan 0 gitu. Terus di sini fy 0,1 ya cos 0 kali 0 juga ya ternyata. Ya berarti kita mendapatkan nilai 0. Nah, sehingga di sini nabla f di titik 0,1 ya di 0,1 itu nilainya adalah ini ya 0
0. Ya, ingat bahwa nabla itu harus dalam ini ya, vektor gitu. Ya, mungkin sebagai contoh seperti itu. Ya, kita masuk lagi ke materi 12.5. Ya, di materi 12.5 ini kita akan membahas mengenai turunan berarah. Oke, di mana di sini untuk turunan berarah itu untuk fungsinya ya, untuk mengukur laju perubahan F. Laju perubahan F ya terhadap jarak di dalam vektor arah U. Ya, sama dengan U1 min U2. Di mana harus vektor satuan ya untuk U ini. Jadi di sini untuk turunan berarah ini ya kita mau mencari laju perubahan F atau kemiringan F yang searah dengan vektor satuan U ya, yang searah dengan vektor satuan U. Dimana di sini kita lambangkan dia itu ya sebagai GUF ya. Turunan F pada arah utopi. Di sini kita simbolkan sebagai nabla F ya, turunan F di titik P pada arah U. Gitu. Ya. Dimana di sini secara lebih lanjut gitu ya. Nabla itu tadi kan ini ya fx ya di titik P, y di titik di vektor P maaf. Terus di sini utopi kan berarti apa? U2 sebentar. Ya vektor satuan U berarti sebentar. Benar nggak ya? Ya berarti kan vektor satuan kan ini kan vektor U dibagi dengan panjangnya, gitu kan ya? Gitu. Seperti itu. Ya, di dot ya berarti. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita langsung masuk contohnya dulu aja biar lebih memahami ya. Jadi di sini aku punya fx, y ya itu sama dengan 3x kuadrat min ya 2xy plus y kuadrat. Nah, dimana di sini ada titik P ya. Sebentar. Ya, kita tinjau di titik P 1,1 kemudian turunan itu mengarah pada vektor V ya pada arah vektor V 4 min 3 gitu. Kita diminta untuk mencari dV F ya pada titik P tersebut gitu. Udah berarti di sini secara definisi itu bahwa dV ini harus faktor ini ya searah ya. Apa vektor satuan FP ya berarti di sini nabla FP ya kita dotkan dengan ya ini apa namanya itu vetopi. Nabla berarti di sini fx di vektor P habis itu di titik P maksudnya terus di sini fy di P kali dengan ya V dibagi dengan panjangnya ya.
Udah, berarti di sini kita tinggal cari dulu fx-nya ya, berarti di sini kita turunkan fungsi terhadap x ya, berarti di sini kita akan mendapatkan 6x min 2y. Ya. Sedangkan fy di sini kita akan mendapatkan min 2x plus 2y. Tuh. Nah, sedangkan kalau kita masukkan titiknya di P tadi, ya berarti x-nya 1, y-nya min 1, berarti 6 dikurang min 2 ya sama dengan 8. Terus di sini fy di titik P berarti berapa? Min 2 dikurangi 2 ya, min 4. Nah, artinya di sini untuk nabla fp ya itu sama dengan ya 8 min 4. Gitu. Nah, berikutnya di sini ya untuk v ya turunan turunan berarah ya ke arah v topi dari fp ya, berarti ini sama dengan ya tadi yang nabla fp ya, dikali dengan v topi ya. Di sini kita dapatkan 8 min 4. Terus di sini untuk apa namanya itu vektor v ya, di sini kan ada 4 min 3 ya. Jadi di sini 4 min 3 terus panjangnya ya berarti 4 kuadrat plus min 3 kuadrat gitu. Nah, di sini kita kerjakan dulu perkalian dotnya ya. 8 kali 4 32. Kemudian di sini min 4 dikali min 3 ya. 12. Terus ini dibagi berapa? 5 gitu. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai berapa? 44/5. Jadi di sini pada fungsi yang demikian, ya, jika kita mulai perjalanan dari titik P ya, maka turunan di titik P yang melalui arah V ini ya adalah 44/5. Ya, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada sebuah teorema lagi ya, suatu teorema lagi. Apa itu teoremanya di sini? Jadi suatu fungsi itu bertambah paling cepat ya, atau naik paling cepat gitu ya pada arah satuan ya, dia naik paling cepat pada arah satuan ini ya, nabla fp ya, terus dibagi ini ya panjangnya gitu dengan laju ternyata dia skalarnya. Sama halnya di sini suatu fungsi berkurang atau turun paling cepat ya pada arah satuan minus nabla fp dibagi dengan panjangnya dengan laju minus ya skalarnya ya, minus skalarnya gitu. Nah, di mana di sini untuk bukti ya, bukti kenapa teorema ini bisa benar ya, di sini ada pembuktiannya. Ya, di sini kita harus membuktikannya melalui ini ya, turunan berarah seperti tadi ya. Nah, di mana di sini kan nabla fp utopi. Ya, atau dengan kata lain di sini delta fp ya. Terus di sini utopi cos theta. Ya, benar kan? Gitu. Nah, di sini ya saat cos theta sama dengan 1 ya, maka theta-nya 0 ya. Ya, di sini saat theta sama dengan 0 berarti cos theta sama dengan 1.
Ya, artinya apa di sini? Apa? Bahwa sigma FP sebentar. Ya, kopi itu searah dengan ini. Gitu. Ya. Ya, jadinya di sini DUFP-nya maksimum. Ya, gitu. Saat θ-nya sama dengan 0, ya di sini cos θ-nya 1 kan, ya sehingga di sini utopi itu searah dengan delta FP. Sorry, nabla FP ya, sehingga di sini DUFP-nya maksimum. Tapi saat θ sama dengan pi ya, atau cos-nya itu sama dengan min 1, ya berarti di sini utopi berlawanan arah dengan nabla F ya. Sehingga di sini DUFP-nya minimum. Gitu. Nah, terus di sini untuk contoh ya. Contohnya di sini misal ya ini ya. Satu contoh saja. Ya. Dalam arah mana fungsi fx, y ya di 1 min x kuadrat min y kuadrat ya berkurang paling cepat di min 1, 2 ya. Jadi di sini pertanyaannya fungsi demikian yang melalui min 1,2, nah kita itu mau turun paling cepat itu pada arah mana gitu ya. Nah, di sini turun paling cepat ya berarti saat apa? Ini ya, pada arah ini, pada arah min nabla FP per ini. Ya, berarti dari sini turun paling cepat ya, jawabnya ya pada arah utopi ya sama dengan apa, minus nabla F ya di titik P ya, atau di sini min 1,2 terus dibagi dengan panjang ininya ya. Nah, yaudah berarti di sini kita tinggal cari aja gitu ya. Nah, nabla F ya di titik min 1,2 ya itu menandakan vektor fx di min 1,2 terus di sini fy di min 1,2. Kita cari dulu fx-nya ya, berarti di sini duduk x dari fx, y ya sama dengan duduk x 1 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, kalau kita turunkan di sini menghasilkan berapa? Ya, min 2x ya. Terus di sini nilai fy-nya ya berarti sini y fx, y dengan y 1 min x kuadrat min y kuadrat. Jadi di sini turunannya ya min 2y. Gitu kan? Ya. Sehingga di sini kalau kita terapkan terhadap titik min 1,2 ya berarti nablanya nilainya ini ya min 2 kali min 1 2 min 2 kali 2 min 4 ya. F-nya itu. Nah, terus di sini yang ditanyakan itu ininya ya, utopinya. Oke, mungkin sebelum cari utopi kita cari dulu panjangnya ya. Di sini apa? Akar dari 2 kuadrat plus min 4 kuadrat ya. Berarti akar 4 ditambah 16 akar 20. Berarti 2 akar 5. Sehingga di sini utopinya ya minus ini ya, berarti ya minus 2 min 4 dibagi dengan 2 akar
5. Ya, atau dengan kata lain, di sini kita akan mendapatkan arah vektor satuannya itu min 1/5, terus di sini 2/5. Jadi di sini jawabannya ya turun paling cepat pada arah demikian. Oke, itu untuk materi di subbab 12.5 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk subbab 12.6 ya, yaitu aturan rantai. Ada beberapa versi ya dalam mengerjakan. Jadi di sini aku akan tuliskan aja semuanya. Jadi versi pertama rantai ya. Kita juga sudah mempelajarinya waktu mengerjakan turunan dulu ya. Yang turunan untuk satu peubah di mana kita turunkan terhadap satu variabel dulu baru masuk ke variabel lainnya gitu ya. Oke, versi 1 di mana di sini aku punya z ya sama dengan fungsi dari x, y. Sedangkan x itu merupakan fungsi dari t dan y merupakan fungsi dari t juga. Nah, di sini kalau aku mau cari dz dt, di sini aku harus namanya ini ya, dz dx ditambah dz dx ya, kita turunkan z dulu terhadap x, baru turunkan x terhadap t, lalu kita tambah ya, karena di sini ada x sama y ya, berarti di sini turunkan z terhadap y, baru kita kalikan dengan turunan y terhadap t. Nah, ini versi pertamanya seperti ini. Ya, versi kedua itu ketika z sama dengan ya, versi kedua untuk ya benar z ya, z sama dengan f x, y ya, x, y juga, di mana di sini x itu merupakan fungsi dari s t dan y itu merupakan fungsi dari ya s t gitu. Sehingga di sini kalau mau cari dz, saya kalau misal cari turunannya ya berarti di sini ya apa, kita harus turunkan secara parsial ya, dz ds sama dz dt. Dimana di sini dz ds ya caranya sama ya, kita turunkan dulu ya dz dx ya. Habis itu turunkan x terhadap s, ditambah turunkan z terhadap y, turunkan y terhadap s. Untuk t juga sama ya, kita turunkan z terhadap apa namanya ini x, kita turunkan x terhadap t, ya kita tambah turunkan z terhadap y, turunkan y terhadap t. Ya, di sini kita akan mendapat seperti ini untuk versi kedua. Ya, mungkin untuk contoh ya di sini. Ya, ini contohnya. Contoh. Ya, misalkan ada fungsi ya. Ya, ikutin aja deh. W sama dengan x kuadrat y plus y ya, dengan x-nya cos theta dan y-nya itu sin theta. Jadi di sini kita menggunakan yang versi 1 ya. Nah, di mana di sini kita diminta mencari dw do theta. Satu ya. Dimana di sini versi 1 ya, dw do theta. Enggak pakai. Nah, ini turunannya cuma satu doang ya. dw theta. dw do theta. Berarti di sini terjadi ini ya turunan rantai ya, kita turunkan dulu terhadap x, baru turunkan terhadap theta, ditambah turunkan w terhadap y, baru turunkan y terhadap theta.
Gitu. Udah tinggal di ini aja masukin ya turunan W terhadap X ya. Berarti di sini jadi 2XY. Ya. Y, turunan X terhadap theta ya berarti turunan cos theta apa? Min sin theta. Ditambah turunan W terhadap Y berarti di sini X kuadrat plus 1 dikali dengan turunan Y terhadap theta ya berarti cos theta. Ya, di akhir kita akan mendapatkan min 2XY min 2 sebentar. Gimana ya enaknya ya? Ya, oke mungkin di sini sedikit ini ya ada sedikit ini. Sebentar. Aku lihat dulu. Oh, oke. Ya, berarti di sini kita dapat persamaan min 2XY sin theta ditambah ya X kuadrat plus 1 cos theta. Tapi di sini kita masih belum selesai ya, karena apa? Di sini X sama Y itu dalam theta ya. Berarti di sini min 2 cos theta sin theta ya ditambah X kuadrat plus 1 ya. Berarti di sini cos kuadrat theta plus 1 cos theta. Ya, kita jabarkan lagi di sini menjadi min 2 cos sin kuadrat theta ditambah cos pangkat 3 theta ditambah cos theta. Nah, ini contoh penerapan untuk yang versi 1. Nah, bagaimana sekarang untuk penerapan yang versi 2? Ya, sama aja ya. Di sini misal aku punya fungsi seperti ini. W sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Gitu ya. Dengan X sama dengan cos ST, Y sama dengan sin T, dan Z sama dengan S kuadrat. Mungkin di sini aku cuma kasih contoh bagaimana cara kita itu mendapatkan duwi S. Oke, sama halnya di sini duwi S. Di sini duwi X ya. X S ditambah duwi S ditambah duwi Z S. Kita tinggal cari satu-satu saja di sini ya. Duwi X ya. Kita turunkan W terhadap X ya. Nanti di sini kita akan memperoleh cukup rumit ya di sini. Ya, di sini kita akan mendapatkan dia itu sebagai di sini. Ya. Jadi di sini X kita cari apa, kemudian X S itu apa ya, kemudian Y itu apa, S itu apa gitu ya. Terus Z itu apa, terus Z S apa gitu ya. Mungkin yang mudah di sini ya yang turunan terhadap S ya. Di sini X S ya berarti di sini apa? Turunan cos ya min sin ST ya, kita turun dikali dengan turunan ST ya terhadap S ya, berarti di sini tinggal T ya gitu. Terus di sini turunan Y terhadap S ya 0 ya. Iya enggak 0. Jadi di sini turunannya ya cuma T ya. Ya. Sebentar. Ya kalau 2Z2S kan ini berarti 2ST ya. Kalau di sini ya berarti jadinya cos T. T saja gitu kan. Sebentar. Oh, ini tuh bukan sin T, ini sin ST. Sorry, aku salah soal. Ya, ini sin ST.
Jadi di sini turunannya ya T cos T. Dan nanti untuk X terhadap Y terhadap Z ya kita bisa turunkan dari sini. Habis itu kita tinggal masukkan saja gitu ya. Ya, untuk materi 12.6 ya mengenai ini, oh masih ada satu lagi setelah kita membahas mengenai versi 1 versi 2. Nah, sama seperti di turunan sebelumnya kita juga mengenal yang namanya turunan implisit. Karena di sini turunan implisit ya, misalkan ada fx, y sama dengan 0 gitu ya. Di sini kalau aku turunkan dia terhadap ya kalau aku turunkan ya itu berarti di sini kan apa? Du f du x du x du x ditambah du f du y du y du y du x. Oh ini gini. Ini aku turunkan terhadap bentar. Enggak kayak gitu. Oke, jadi di sini aku mau cari dy dx gitu dulu ya. Yaitu berapa? Nah, di sini dy dx nah, berarti aku bisa menuliskannya seperti ini kan ya. Penurunannya ya, berarti di sini turunkan F terhadap X, lalu aku turunkan X terhadap X gitu. Ditambah di sini aku turunkan F terhadap Y, baru aku apa namanya itu turunkan Y terhadap X gitu. Sehingga di sini aku akan mendapatkan du F du X ditambah du F du Y du X itu sama dengan 0 ya. Atau di sini du y du x ya itu sama dengan min du f du x ya, seolah-olah dibagi ya dengan du f du y. Turunan implisit itu seperti itu. Ya, jadi di sini kita turunkan dulunya ya terhadap turunan f terhadap x, lalu kita turunkan x terhadap x, lalu turunkan f terhadap y, turunkan y terhadap x gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga di sini itu misalkan ini untuk kalau fungsinya itu ada 2 keubah ya, kalau misal ada 3 keubah bagaimana? Ya sama pada prinsipnya di sini berarti kalau misal kita cari do z do x ya berarti di sini min do z min do f do z terus ini do kebalik do f do x do f do z gitu. Kalau mau cari ini do z do y ya berarti di sini min do f do y ya do f do z gitu ya. Nah mungkin sebagai contoh di sini ya misalkan aku punya ini ya apa ya di sini namanya ya misalkan aku punya ini terlalu ribet soalnya ya. Misalkan punya ini Z pangkat 3 ditambah cos ZX min 5Y pangkat 3X sama dengan 5. Gitu. Ya, kita diminta menentukan do Z. Jadi di sini do Z do X itu adalah apa? Min do F do X do F do Z. Gitu ya. Jadi di sini F-nya itu sama dengan Z pangkat 3 plus cos ZX min 5Y pangkat 3X min 5 ya sama dengan 0. Nah, ini fungsi F-nya. Berarti kita turunkan terhadap X di sini minus ya. Ini ya.
turunan cos kan min sin ya zx dikali turunan zx ya terhadap xz ya, berarti terus di sini minus 5y pangkat 3x kalau kita turunkan terhadap x ya jadi min 5y pangkat 3. Yang bawah kita turunkan terhadap z ya, berarti di sini 3z kuadrat ditambah ya cos z x ya, cos z x ya turunan cos min sin, terus kita turunkan terhadap z, berarti di sini x ya, berarti di akhir nanti kita akan mendapatkan sin z ya, z sin zx min 5y pangkat 3 dibagi 3z kuadrat min x sin zx ya, kira-kira seperti itu pengerjaannya ya. Oke, mungkin untuk materi 12.6 ya seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya.